Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Goyang, siapkan formasi bergerak langsung. Sambil berbicara, Soyan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan langsung menarik Goyan dari lengan jubahnya. Bunuh 1000 pisau sialan, apakah Anda sama sekali tidak punya hati nurani? Sambil mengutuk dengan marah, Goyan hanya bisa terbang ke samping untuk menemukan tempat yang paling cocok untuk menyusun formasi. Karena tidak peduli formasi apapun yang diatur oleh Goyan, dia selalu dapat mengaturnya dalam waktu yang sangat singkat. Saat ini, Soyan masih menggendong Damo di pundaknya. Selama Soyan punya pemikiran, seolah-olah Damo bisa melihat dengan matanya. Soyan dapat melihat struktur tata ruang paling realistis di dunia, sehingga hal ini membuat Soyan merasa sangat luar biasa. Bunuh 1000 pisau, Anda perlu memasukkan energi untuk mengaturnya, karena Damo berbeda dengan Tuan Anjing. Suara Goyan terdengar lagi ketika Soyan mendengar ini. Pikirannya langsung bergerak. Dia ingin mencoba untuk menggunakan kekuatan abadinya sendiri. Jadi setelah dia mendapat ide ini, kekuatan abadi di tubuh Soyan langsung melonjak dengan liar. Namun Soyan tiba-tiba mundur dalam sekejap, karena kekuatan abadinya sendiri tidaklah cukup. Segera, Soyan mengulurkan tangannya untuk menyentuh Damo lagi. Kali ini, Soyan menggunakan energi dari lautan Semeru, sehingga Damo tiba-tiba meledak dengan cahaya biru yang menyilaukan. Bahkan cahaya biru ini lebih besar dari milik Goyan. Namun Soyan tidak memiliki banyak waktu untuk terkejut. Setelah dampak ledakan teratai murka Buddha mereda, Susuo dan Suhuai akan mengejarnya. Namun, nyatanya Soyan juga telah melakukan persiapan penuh, karena mereka berdua harus dibunuh. Segera di bawah cahaya biru yang menyapu dengan liar, Soyan melihat formasi yang megah dan luas terkondensasi di tengah ruang bintang ini. Meskipun Soyan tidak mengetahui nama formasi ini, tapi formasi ini masih terkondensasi menjadi lengkap dengan pemasukan energi Soyan yang terus-menerus. Karena pasukan energi yang diberikan Soyan melalui Damo belum cukup. Jadi formasi ini tidak cukup untuk melenyapkan tingkat ketiga keabadian dewa. Jadi di luar formasi besar ini, formasi lain terus mengembun, sehingga seluruh formasi menjadi indah dan besar. Kemudian lapisan demi lapisan, formasi seolah-olah ditumpangkan bersama, yang membuat formasi besar ini memancarkan aura yang lebih ganas. Tuan Sensi, bersiaplah untuk mati. Susuo meraung dan marah, karena ledakan dua teratai murka Buddha 3 warna milik Soyan ini telah menghancurkan sebagian besar kantung darah di sini. Jadi bisa dikatakan, Taisu telah mengalami kerugian besar. Pada saat ini, Susuo dan Suhue akhirnya tidak tahan lagi. Karena bahkan jika dia tidak dibunuh oleh Soyan saat ini, jika tempat ini diledakkan oleh Soyan, nasib mereka juga tidak jauh lebih baik dari dibunuh oleh Soyan. Jadi, setelah mereka mengambil keputusan, keduanya tiba-tiba berubah menjadi pelangi panjang dan langsung menyerang Soyan dari kiri dan kanan. Melihat mereka menyerang, mata Soyan menjadi dingin dan tiba-tiba dia melepaskan Damo di tangannya. Kemudian semangat juangnya juga bangkit. Bagaimanapun, sekaranglah waktunya untuk membunuh mereka berdua. Lagi pula, tidak ada prajurit Taisu yang mengejarnya di sini, dan hanya mereka berdua yang terus mengejarnya. Tampaknya karena takut jika banyak prajurit Taisu yang masuk, akan terjadi pertarungan sengit. Karena jika mereka masuk, mungkin Soyan bahkan tidak perlu menggunakan teratai murka Buddha untuk menghancurkan tempat ini. Pada saat ini, Susuo mengangkat tangannya dan menunjukkan jari-jari gelap mengembun, dan langsung menuju ke arah Soyan. Kemudian aura ganas yang melekat di sekelilingnya, Suhuai, dan itu adalah binatang buas dengan segel emas yang muncul di tengah badai, dan langsung menuju Soyan untuk menghancurkannya. Tepat ketika serangan keduanya menyapu ke arahnya, Soyan bisa merasakan dengan jelas ini, bahwa serangan mereka berbeda dari orang tua Taisu tingkat ketiga yang pernah dia lihat Soyan sebelumnya. Meskipun dalam serangan ini memiliki kekuatan aturan,
Tapi ini seperti serangan tingkat kedua setengah cengkeraman, yang menunjukkan kedua orang ini belum sepenuhnya memahami kekuatan aturan. Setelah mencapai tingkat ketiga, hanya dengan cara ini kekuatan aturan 9 asal akan terlihat sepenuhnya. Meski demikian, jika Xiaoyan hanyalah orang kuat di langkah ke-9 biasa, saya khawatir dia sudah lama dilenyapkan oleh dua orang ini. Tapi sekarang, meskipun kekuatan Xiaoyan belum mencapai tingkat keabadian, namun dia sudah memiliki kekuatan tempur yang dapat menyaingi keabadian dewa. Tentu saja, Xiaoyan dapat menghadapi keabadian dewa tingkat kedua. Adapun alasan mengapa Xiaoyan bisa mendapatkan keuntungan dengan begitu mudah, itu karena Xiaoyan berurusan dengan kelompok Taisu ini. Jika itu adalah keabadian dewa tingkat kedua Sensi, sangat mustahil bagi Xiaoyan untuk bersikap begitu santai. Bagaimanapun, semuanya dicapai melalui kekuatan mereka sendiri. Tidak seperti Taisu dalam penjarahan, sebagian besar alam yang mereka miliki tidak nyata. Mungkin latar belakang mereka di Taisu sama sekali tidak cukup. Karena dari sudut pandang pertarungan sebelumnya, setidaknya orang kuat dari Taisu yang pernah dihadapi Xiaoyan, pada dasarnya orang-orang kuat yang memiliki identitas. Oleh karena itu, bahkan jika kedua orang ini memiliki ranah yang tinggi, tapi mereka tidak dapat menunjukkan kekuatan dan level yang seharusnya mereka miliki. Jadi bahkan jika Taisu benar-benar menyerang dengan kekuatan tempur penuh ke Sensi, namun dengan para dewa dan semua orang kuat bergabung dalam pertempuran tersebut, Sensi pasti masih memiliki peluang untuk menang. Hanya saja, Ratu juga berkata sebelumnya, menurut kesimpulan Sang Ratu, selama Xiaoyan bisa bertahan hidup dan terus berkembang, hanya dia yang bisa mencapai ketinggian yang mulia. Jadi kemungkinan terbesarnya Taisu memiliki pembantu lain. Jelas, Xiaoyan telah memikirkan masalah ini, karena Buddha makan berasal dari alam misterius surga barat. Meskipun sekarang hanya satu yang muncul, tapi seharusnya masih ada lagi. Sekarang, tampaknya alam misterius surga barat mungkin diam-diam berpartisipasi dalam perang untuk membantu Taisu. Jika tidak, dengan kekuatan tempur Taisu saja, bagaimana bisa Taisu benar-benar mengalahkan Sensi? Sekarang, Xiaoyan memiliki pertanyaan-pertanyaan ini yang masih melekat di hatinya. Jika dia bisa mencari jiwa Su Suho dan Su Hue sebelum membunuhnya, maka semuanya akan terungkap. Hanya saja, Taisu menyegel jiwa mereka untuk menghindari pencarian jiwa mereka setelah dikalahkan. Oleh karenanya, setelah pencarian jiwa dimulai, hal ini akan menyebabkan mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Pada saat ini, Su Suho dan Su Hue terus mengaum menyerang Xiaoyan dengan ganas. Namun mereka sepertinya tidak menyadari bahwa mereka sudah dalam formasi. Hanya saja formasi ini belum tersusun sempurna dan masih belum bisa mencapai kekuatan untuk membunuh orang kuat di keabadian dewa tingkat ketiga. Hanya saja Xiaoyan ingin mencobanya. Seberapa kuatkah formasi tingkat kedua ini dan level apa yang bisa dicapai? Jadi saat Xiaoyan melihat kedua orang ini menyerangnya dengan marah, Xiaoyan langsung menggerakkan pikirannya. Kemudian formasi besar itu tiba-tiba muncul. Dan cahaya yang mengerikan dari susunan formasi pertama langsung menyelimuti mereka berdua. Setelah cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya segera menyapu, seolah-olah cahaya dingin ini ingin menghancurkan segala sesuatu yang ada dalam susunan formasi. Sialan, kapan orang ini mengatur formasi? Cepat mundur! Di bawah teriakan panik, baju besi Su Suho sepertinya tidak mampu menahannya dan mulai tersapu oleh cahaya dingin dan hancur. Segera keduanya mengeluarkan harta pelindung untuk menahan serangan yang menderu. Namun kekuatan formasi ini terlalu kuat, sehingga langsung menghancurkan beberapa harta pelindung mereka secara berurutan. Melihat Su Suho dan Su Hue tampak malu, Xiaoyan menyipitkan alisnya, karena kekuatan formasi ini melebihi imajinasi Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tidak tahu susunan formasi seperti apa itu. Faktanya, energi yang dikonsumsi juga sangat besar jika tidak. Mustahil efek seperti itu bisa terjadi. Setelah cahaya dingin berangsur-angsur mereda, dapat terlihat dengan jelas bahwa baju besi dewa palsu pada keduanya rusak parah.
bahkan ditutupi noda darah, dan rambut mereka juga sangat berantakan. Sampah sensi sialan. Lihat, apakah Anda pikir saya tidak membunuh Anda? Susuhu sudah sangat marah karena malu, sehingga dia berharap bisa mencabik-cabik Xiuyan. Jelas dia mengira bahwa efek dari formasi ini sudah berakhir. Tapi Su Huai tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan wajahnya menjadi semakin pucat, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Sialan, ada hal lain dalam formasi ini, kata Su Huai dengan ketakutan. Anda menebaknya dengan benar. Xiuyan tersenyum. Meski formasi ini tidak dibentuk langsung olehnya, tapi Xiuyan mungkin tahu betapa kuatnya itu, karena serangan awal adalah untuk menerobos lapisan pertahanan keduanya. Adapun formasi tingkat kedua, dia memiliki dua serangan yang berbeda, karena serangan formasi kedua adalah serangan pembunuhan yang sesungguhnya. Tepat ketika formasi itu tiba-tiba berputar, runa misterius itu sangat indah tiba-tiba mengembun, sehingga Su Huo dan Su Huai tidak punya waktu untuk bereaksi. Tentu saja mereka juga tidak bisa mengelak. Kemudian dua kilatan guntur meledak ganas, bahkan Xiuyan pun terkejut saat melihat tubuh mereka langsung tertusuk oleh kilatan guntur, yang membuat mereka semua langsung memuntahkan seteguk darah. Bahkan ada beberapa lubang berdarah di tubuhnya, dan pendarahan yang tidak berhenti terlihat sangat menyedihkan. Setelah melihat kedua orang ini sekarat, sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh mereka. Tentu saja, Xiuyan tidak akan membunuh mereka secara langsung. Kemudian dari bayangan Xiuyan, avatar Cinchan tiba-tiba muncul, dan dia langsung bergegas masuk ke dalam formasi dengan mulut yang terbuka. Jika avatar ini melahap dua orang di keabadian tingkat kedua, saya ingin melihat level apa yang bisa dicapai avatar Cinchan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.